Masak apa hari ini? Buat risol yuk! Bahan-bahannya, sediakan 2 buah ubi rambat. Setelah itu, sediakan 1 buah kentang. Ini opsional ya, boleh 2 atau 1. Lalu 6 buah wortel. Ini karena saya suka wortel, jadi wortelnya saya banyakin. Tapi ini sesuai selera ya. Nah, sebelum itu kita kupas dulu ya semua sayurannya. Kupas sampai bersih semua sayuran-sayurannya. Nah, setelah semua sayurannya sudah dikupas, belah menjadi beberapa bagian ya. Kalau 1 buah wortel kira-kira dibagi menjadi 4 atau 5 bagian. Nah, setelah selesai dibelah, bagian belahan tadi dipotong-potong lagi seperti irisan korek lidi. Nah, irisannya panjang-panjang begini ya, teman-teman. Nah, lakukan terus sampai belahannya sudah diirisi semua. Nah, setelah irisan tadi sudah selesai, irisan panjang tadi kita potong lagi seperti potong dadu. Potongannya agak kecil-kecil ya, teman-teman. Potong lagi, potong terus. Ingat, hati-hati ya, tangannya jangan sempat kepotong. Hehe. Nah, setelah wortelnya sudah selesai, ambil ubi rambat tadi yang sudah dikupas, potong-potong, belah-belah. Lakukan hal yang sama pada ubi rambat. Untuk memotong ubi rambat, jangan terlalu tipis dan jangan terlalu tebal ya, teman-teman. Ini kita cepetin aja ya videonya, memotong ubi rambatnya, biar teman-teman nggak bosen nunggunya. Oh ya, sekedar kasih informasi, kalau motong ubi rambat itu agak gede, karena ubi rambat cepat matang. Nah, setelah ubi rambatnya sudah selesai, kita potong lagi kentangnya. Aduh, kentangnya kurang bagus pula lah ini. Terkadang dilemanya seorang emak-emak itu kalau udah beli buah-buahan atau sayuran kelihatannya bagus, ketika dibelah dalamnya busuk. Teman-teman pernah ngerasain gitu juga gak sih? Teman-teman tahu gak sih, ini aku buat videonya pas
mau menjelang tahun baru 2023. Pas aku ke pasar beli sayurannya naik, harga semua naik. Kalau di tempat tinggal aku, kentang setengah kilonya 5.500. Sedangkan wortel juga sama 5.500. Pokoknya apa-apa serba naik deh. Kok jadi saya malah curhat ya? Oh ya, kembali lagi ke topik utama. Kentangnya dipotong-potong dadu ya, teman-teman. Dan potongnya sih kalau aku agak gede-gede sedikit, karena kentang dan ubi rambat itu kalau dimasak dia gampang banget matangnya. Sedangkan wortel aku potong kecil-kecil, karena kalau wortel kan susah matangnya, agak lama. Nah, ini sudah selesai. Nah, berhubung aku nggak punya keran, ya kan, jadi aku nyuci sayuran, nyuci segala buah-buahan. Aku nyucinya pakai baskom atau ember. Aku taruh air, terus aku masukin sayurannya. Ya ginilah, namanya juga aku hidup di kampung, ya sederhana aja lah hidupnya. Nah, setelah sayurannya udah dicampur aduk, jangan lupa ditiriskan, dipindahkan tempatnya biar supaya kotoran-kotorannya terangkat dari sayuran itu tadi. Terus di bawah keranjangnya itu aku taruh ember untuk menampung airnya, biar supaya air yang di dalam sayuran itu bisa menetes ke dalam ember itu tadi. Oh ya teman-teman, mohon maaf ya kalau tadi kalian dengar suaraku ada sedikit-sedikit suara angsa. Memang banyak kali di sini angsa, banyak orang pelihara angsa gitulah, pokoknya bising lah memang. Setelah selesai tadi mencuci sayurannya, jangan lupa ya teman-teman sediakan bawang merah, bawang putih, sama udang halus. Bumbunya jangan lupa dicuci. Setelah itu bumbunya di blender halus ya. Nah, setelah di blender halus, jangan lupa sediakan wajan dan minyak secukupnya. Panaskan minyak, lalu digoreng sampai keluar aromanya. Tuh udah matang itu. Nah, setelah mendidih, masukkan 2 sendok Royco. Ini opsional ya, bagi yang suka asin boleh ditambahin garamnya, Royco-nya. Nah, ini tadi 2 sendok ladaku. Setelah itu masukkan 3 sendok garam. Ini opsional siapa yang suka asin. Kalau aku sih memang suka asin. Nah, setelah semuanya sudah dikasih, oh iya jangan lupa kasih Ajinomoto ya biar enak. Lalu tambahin gulanya mana nih? Kok lama banget ngasih gulanya? Oh iya, itu gulanya, setengah sendok makan gula ya. Aduk-aduk terus, jangan lupa diicip rasanya ya, kira-kira kalau kurang manis, bagi yang suka manis tambahin gula, bagi yang suka asin kayak saya bisa ditambahin Royco. Nah, setelah itu masukkan sayuran yang kita tiriskan tadi. Nah, ini untuk tepung tapioka atau tepung kanji ya teman-teman ya. Dikasih air, dibaurkan, dikocok-kocok pakai sendok. Nah, ini sepertinya sayurnya sudah matang. Kita taburkan baluran tepung tapiokanya. Tuh, tujuannya dikasih tepung tapioka biar sayurnya itu lengket, menyatu gitu, biar supaya dia nggak pecah di dalam risolnya. Kadang kan mau buat risol pecah gitu. Nah, ini dikasih tepung tapioka dia biar supaya lengket, biar supaya sayur wortelnya itu menyatu gitu sama ubi rambatnya. Nah, ini tepung roti kalau kami bilang, atau tepung terigu.
setengah kilo, dikasih tepung kanji 2 sendok, dikasih air, dikasih garam, diaduk-aduk, lalu dikasih minyak, biar supaya kalis dia. Nah, ini sudah selesai, panaskan teflonnya, kasih minyak sedikit aja, baru digoyang-goyang teflonnya biar minyaknya dia merata dia di dalam teflonnya itu. Supaya apa dikasih minyak? Supaya dia tidak gosong dan lengket. Pernah pengalaman saya nggak kasih minyak jadi dia gosong, makanya saya kasih minyak biar supaya dia gampang dia lepas adonannya itu dari dari teflonnya itu tadi. Nah, sepertinya sudah matang, digoyang-goyang, dia jadi terlepas dia dari teleponnya. Nah, langsung gampang kan ngelepasinnya? Lakukan hal yang sama. Setelah itu panaskan minyak. Setelah panas, adonannya ditaruh di teflonnya. Nah, tunggu kering adonannya, digoyang-goyang. Nah, gampang kan? Jadi dia tidak ada gosong. Nah, ini sudah banyak. Ya, kita masukkan. Nah, setelah itu kita masukkan sayurannya. Nah, di sini buat sayurannya agak memanjang ya, teman-teman, biar supaya risolnya bentuknya agak memanjang. Ambil sisi kanan dan sisi kiri seperti ini. Lalu dari bawah ke atas dilipat, digulung. Oke. Jadi deh. Taruh di suatu tempat, lakukan hal yang sama sampai dia adonan dan sayurnya habis. Tuh, jadinya banyak. Kalau pengalaman saya buat setengah kilo bisa jadi 50 risol. Banyak kan? Oke, mau digoreng kan? Nah, sebelum digoreng, siapkan tepung terigu. Tepung terigunya dikasih air, dia buat agak mengkental ya teman-teman. Itu untuk baluran kulitnya, karena saya nggak suka pakai tepung panir, saya pakai yang ini aja lebih enak. Nah, risolnya dimasukin ke adonan tepung terigu tadi, digoreng tuh. Nah, lakukan terus menerus. Oh iya teman-teman nanti kalau mau membalik itu kan lengket ya, dikasih tepung ya, risol yang satu dengan yang satunya lagi dia saling lengket. Teman-teman jangan langsung dipisah, nanti dia bisa koyak di dalam dan sayurannya bisa keluar. Nah, tunggu dia agak kering, baru bawahnya baru dibalik. Kalau yang ini dia nggak pecah jadinya. Oke, tunggu agak kecoklatan, jangan lupa dibalik-balik. Nah, dibalik sana, dibalik sini, biar supaya matangnya merata dia. Nah, sepertinya dia warnanya sudah agak kecoklatan dan hampir mau matang. Tuh, yang atas jangan lupa dibalik. Oke, kita angkat, kita tiriskan. Tuh, menggugah selera sekali. Cantik kan? Jadinya dia gede-gede ya teman-teman. Tuh, ini yang sudah dingin, sudah siap disajikan untuk keluarga. Waktu kumpul nonton TV cocok ini ngambil seperti ini pas musim hujan, cerita-cerita bareng keluarga, bareng teman-teman. Aduh, sangat enak banget, apalagi ada ubi rambat di dalamnya, bikin pulen. Oke, terima kasih.